Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama, Angelica Centuri. Yang kedua, Ruth Valentina Simanulang. Yang ketiga, Tresia Ronistika Sitinjak. Yang keempat, Lasgandauli Manalu. Yang kelima, Putri Setia Derita JK. Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 3, grup B. Mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Kami membawa materi yang berjudul ide bisnis bidang umum dan bidang teknologi informasi. Baiklah, selanjutnya kami menjelaskan ide bisnis bidang umum. Ide bisnis bidang umum yang kami buat yaitu usaha dropship atau toko online. Bisnis dropship atau toko online adalah model bisnis di mana seseorang menjual produk yang dibuat oleh pihak lain. Namun, untuk menjual produk tersebut, orang ini tak perlu menyentak dan mengirimkannya secara manual. Lewat bisnis dropship, produsen jugalah yang mengirimkannya produknya ke konsumen. 10 strategi dalam memulai bisnis dropship. Yang pertama, kami melakukan survei ke supplier dengan cara memilih produk yang benar-benar memiliki kualitas, variasi yang bagus, serta harga produk yang dijual supplier agar kami mengetahui berapa harga jual ke pembeli. Yang kedua, kami memperhatikan jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang, dan cara pembayarannya. Misalnya melalui transfer rekening, GoPay, OVO, dan lain-lain. Yang ketiga, memilih partner yang tepat untuk kelangsungan bisnis. Yang keempat, menambahkan nilai jual yang unik, misalnya membuat nilai jual seperti jaminan waktu pengiriman yang cepat dengan ongkos kirim yang kompetitif. Yang kelima, membuat branding bisnis. Identitas bisnis menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam memulai bisnis. Dengan identitas bisnis kita yang bagus, akan dapat menarik konsumen untuk berbelanja di toko. Yang keenam, mempromosikan barang-barang baik melalui marketplace atau dari sosial media lain, misalnya dari IG, YouTube, Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain. Yang ketujuh, memberi diskon jika konsumen belanja banyak di toko kami. Dan yang kedelapan, kami memperkuat networking dan jejaring. Semakin banyak teman, semakin bagus buat bisnis yang kita bangun, karena networking tersebut suatu ketika akan bermanfaat bagi bisnis yang dibangun. Yang kesembilan, kami meningkatkan kemampuan negosiasi dan marketing. Tidak bisa dipungkiri, yaitu seorang pengusaha yang sukses, yaitu seorang negosiator yang handal dan ulung. Kami berusaha untuk menjadi negosiator yang handal dan dalam dropship kami. Yang ke-10, menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam bisnis. Berbisnis tidak hanya untuk mengejar uang. Berbisnis adalah tempat mencurahkan idealisme, gagasan, kreativitas, menjadi media untuk menginspirasi dan menjawab permasalahan sosial masyarakat. Menjadi entrepreneur adalah pilihan paling logis yang dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Pada analisis ekonomi ini yaitu ada modal awal. Modal awal yang diperlukan itu pada yang pertama biaya paket data sebulan Rp100.000, biaya antar ke tempat per 2 hari itu 15.000, maka per bulannya 15 dikali 15.000 per bulan, maka totalnya 225.000. Biaya iklan per tahun 200, maka untuk per bulan biaya iklannya 200 dibagi 12 bulan, maka total biaya iklan untuk per bulan itu Rp16.666. Nah, total modal awal yang diperlukan dalam analisis ekonomi bidang umum ini yaitu Rp341.666.
Selanjutnya pada pemasukan. Misalnya dalam penjualan satu produk, kami mengambil keuntungan 10.000 tiap produknya. Ditargetkan dalam satu hari penjualan ada 20 barang yang terjual dengan minimal harga barang yang dijual itu adalah Rp50.000. Maka total harga barang yang terjual 20 dikali Rp50.000, totalnya Rp1.000.000 per harinya. Maka keuntungan yang diterima dalam satu hari yaitu 20 dikali 10.000 dari total keuntungan yang kita ambil dari tiap satu barang. Itu hasilnya adalah Rp200.000 per hari. Total keuntungan per bulan itu adalah Rp200.000 dikali 30 hari, maka hasilnya Rp6.000.000. Maka total keuntungan bersih per bulan yaitu pemasukan dikurang modal awal sama dengan Rp6.000.000 dikurang Rp341.666, hasilnya adalah Rp5.658.334. Selanjutnya, ide bisnis pada bidang teknologi informasi. Jenis usaha bisnis yang kami rencanakan ini adalah jenis ide bisnis dalam bidang teknologi informasi, yaitu jasa desain grafis. Jasa desain grafis adalah salah satu keahlian untuk memvisualkan suatu informasi dalam bentuk digital. Produk akhir dari desain grafis ini adalah brosur, kalender, kartu nama, logo, dan lain-lain. Desain grafis ini diperlukan untuk mempromosikan barang atau jasa, baik individu ataupun perseorangan. Baiklah, ada 12 analisis strategi teknologi. Yang pertama, memiliki skill, tahu keahlian pada bidang desain grafis. Yang kedua, memiliki komputer dan printer untuk keperluan desain grafis. Yang ketiga, mahir menggunakan komputer dan software desainnya. Yang keempat, mampu membuat desain konsep sesuai dengan permintaan konsumen atau klien. Yang kelima, kemampuan melihat setiap unsur desain sebagai nilai seni yang menonjolkan unsur keindahan tanpa menghilangkan pesan atau informasi itu sendiri. Yang keenam, mampu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan klien untuk dapat mempresentasikan karya-karya yang dihasilkan dengan baik. Yang ketujuh, membuat contoh-contoh karya desain grafis untuk dapat memasarkan usaha desain grafis yang dibangun. Kedelapan, mempromosikan hasil karya pada media sosial lainnya hingga menarik minat konsumen dan mendapatkan klien yang baru. Yang kesembilan, menjalin kerjasama dengan percetakan karena klien akan lebih senang jika dapat dilayani dengan tuntas. Yang ke-10, membangun kepercayaan klien terhadap usaha kita dengan menyelesaikan pesanan tepat waktu dan kualitas yang bagus. Yang ke-11, bagi klien yang memesan karya yang banyak dapat diberi diskon atau potongan harga. Yang terakhir adalah memberikan kartu nama kepada semua pelanggan agar klien selalu ingat dengan jasa desain grafis yang dibuat dan jika dibutuhkan kembali dapat dengan mudah menemukannya. Baiklah, analisis ekonominya yaitu yang pertama pengeluaran, yang kedua biaya operasional per bulan, yang ketiga potensi pendapatan, dan yang keempat keuntungan per bulan. Pada pengeluaran yaitu ada laptop atau komputer khusus desain grafis dengan harga Rp5.000.000 dan ada juga printer dan modem dengan harga Rp1.000.000. Jadi total modal awal itu Rp6.000.000. Dan pada biaya operasional per bulan yaitu yang pertama ada listrik dengan harga Rp150.000, yang kedua internet dengan harga Rp200.000, yang ketiga transportasi dengan harga Rp200.000, yang keempat pulsa dengan harga Rp100.000, dan yang kelima biaya tak terduga dengan harga Rp500.000. Jadi total biaya operasional per bulan yaitu Rp1.150.000. Dan potensi pendapatannya yaitu jasa desain grafis 5 klien itu
dan pada setiap satu klien itu Rp1.500.000. Jadi total jasa desain grafis 5 klien itu sebanyak Rp7.500.000. Jadi keuntungan per bulan yaitu potensi pendapatan Rp7.500.000 dikurang jumlah biaya operasional Rp1.150.000 sama dengan Rp6.350.000. Keuntungan bulan pertama yaitu keuntungan per bulan dikurang modal awal sama dengan Rp6.350.000 dikurang Rp6 juta sama dengan Rp350.000. Jadi hingga untuk bulan-bulan berikutnya, jika terjadi penambahan klien, maka keuntungan akan bertambah dengan total keuntungan tiap bulan Rp6.350.000. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami, kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.